Nah, hari ini kita akan mulai membahas tentang diagram-diagram apa saja yang ada di dalam UML. Kita mulai dari use case diagram. Namun sebelum ke sana, kita ingat kembali di minggu lalu di bagian tentang UML, Unified Modeling Language, kita mempunyai beberapa diagram ya yang berada pada UML ini, gitu ya. Nah, secara garis besar, kita bisa membaginya ke dalam dua bagian utama, yaitu diagram behavior, diagram perilaku, dan yang kedua adalah diagram struktur di sini, struktur diagram. Diagram behavior atau diagram perilaku biasanya digunakan untuk apa namanya menotasikan sistem bagian dinamiknya, gitu ya. Sedangkan diagram struktur itu biasanya digunakan untuk memodelkan bagian struktur dari sebuah sistem yang akan dibangun. Ya. Nah, kita akan membahas beberapa diagram, tapi tidak mungkin untuk membahas semuanya di dalam semester ini. Jadi kita bahas diagram-diagram yang biasanya memang diperlukan ketika mendesain sebuah sistem. Ya, contohnya use case diagram, kemudian activity diagram, interaction diagram, ya, kemudian class diagram, object diagram, package diagram, dan sebagainya. Nanti kita akan kita akan mulai satu persatu. Nah, di minggu ini kita akan mulai pembahasan UML itu dengan memulainya dari use case diagram. Ya. Use case diagram itu apa? Kita akan bahas di minggu ini. Use case diagram itu merupakan bagian dari diagram perilaku. Ya, kalau kita lihat tadi di dalam diagram UML, di bagian kiri itu ada behavior diagram atau diagram perilaku, dan di bagian kanan ada struktur diagram atau diagram struktur. Nah, use case diagram ini merupakan diagram yang termasuk di dalam diagram perilaku. Ya. Nah, diagram use case diagram digunakan untuk merepresentasikan sekumpulan skenario khusus yang dapat membantu menyusun, menghubungkan, dan mengerti kebutuhan penting dari sebuah sistem. Use case diagram ini ya biasanya digunakan untuk melihat kebutuhan sistem secara level general, ya, business level biasanya digunakan ini. Nah, use case diagram ini menggambarkan interaksi antar berbagai macam aktor, ya, atau peran di sini dengan sistem. Atau simpelnya adalah ketika kita membuat sistem, kita kan ingin melihat sistem ini bisa melakukan apa saja, gitu ya. Kita sebagai pengguna nantinya apa yang bisa kita lakukan terhadap sistem, gitu. Nah, untuk menggambarkan hal tersebut, kita bisa menggunakan use case diagram ini. Dan kita bisa mensimplify atau menyederhanakan apa yang nantinya akan kita buat. Gitu. Use case diagram ini dikenalkan oleh Ivar Jacobson. Nah, di minggu lalu di bagian UML, ya, bahwa sebetulnya UML itu adalah gabungan dari beberapa diagram notasi yang pernah dibuat oleh para expert di bidangnya. Salah satunya adalah Ivar Jacobson. Kalau kita ingat kembali di materi OMT, Object Modeling Technique, kita juga sudah belajar beberapa diagram yang dibuat oleh Rumbaugh, ya. Nah, salah satunya adalah nanti akan ada di bagian sequence diagram dan juga class diagram, gitu. Itu yang dibuat oleh Rumbaugh. Nah, di use case diagram ini adalah diagram yang dibuat oleh Ivar Jacobson, gitu. Nah, ini contoh use case diagram. Ya, kalau kita lihat di sini ada aktor. Ya, ini kita sebut sebagai aktor. Jadi diwakili oleh stick figure seperti ini. Ya, aktor ini ada di bagian kiri dan ada di bagian kanan. Kenapa seperti itu? Nanti akan kita lihat. Kemudian ada kotak seperti ini yang kita sebut sebagai boundary system. Ya, sistemnya lah, gitu, yang mencakup sistem bawah sistem ini melakukan apa saja, gitu. Jadi sistem ini bisa melakukan apa saja, itu dibatasi oleh boundary system ini.
Kemudian yang kita lihat di sini di tengah-tengah ini kita sebut sebagai use case diagram. Nah, use case ya. Nah, use case diagram ini ya dari nama ini use case ini gitu. Dan juga kalau kita lihat di sini ada garis-garis yang kita sebut sebagai asosiasi. Baik itu yang garis tegas maupun yang garis putus seperti ini. Ada include ya, nanti ada satu lagi extend. Nah, ini apa artinya? Semua ya akan kita lihat. Jadi notasi-notasi ini sebetulnya mempunyai fungsi tersendiri gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, kita bisa melihat bahwa sistem online shopping ini antara aktor luar yaitu registered customer ya, dan juga apa yang bisa dilakukan aktor tersebut terhadap sistem. Di sini view items, melihat items yang ada di online shopping, ya bisa melakukan pembayaran, check out dan client register, gitu ya. Nah, kita lihat satu persatu notasinya atau komponen yang ada pada use case diagram ini. Yang pertama adalah aktor. Aktor, dia merupakan sebuah role. Jadi kita tidak melihat aktor ini sebagai pengguna gitu ya. Bukan hanya pengguna artinya. Jadi ini sebagai peran yang diperankan oleh seorang pengguna ya, bisa organisasi atau sistem lain gitu. Jadi kalau kita membuat sistem, kita juga bisa menambahkan sistem luar sebagai aktor yang akan mengakses sistem kita gitu ya. Nah, satu aktor dapat mewakili beberapa pengguna. Nah, biasanya ketika kita menamai sebuah aktor ya, ini kita menamainya dengan generalnya, jadi bukan spesifik gitu, sebagai kategori lah istilahnya. Ya. Nah, di sini dikatakan aktor tidak harus seorang manusia, ya sistem pun dapat dikategorikan sebagai aktor. Gitu. Jadi aktor ini memang bukan hanya manusia, tapi dikatakan di sini sebagai peran. Gitu ya. Biasanya digambarkan dengan stick figure seperti ini, tapi juga ini sifatnya fleksibel juga ya. Jadi nanti bisa juga kita menggambarkan aktor ini dengan notasi lain gitu. Contohnya ada di sini manajer penjualan, ya. Ini manusia, kemudian di sini ada juga sistem akuntansi, ini sistem. Nah, biasanya aktor yang di luar manusia itu kita tambahkan notasi seperti ini, sistem, gitu ya. Ini agar memudahkan kita untuk mengerti bahwa aktor ini adalah sebuah sistem atau bukan aktor manusia seperti itu. Itu yang pertama, yaitu aktor. Nah, aktor ini kalau kita lihat tadi ada di bagian kiri sistem, ada di bagian kanan sistem, ya kan? Nah, itu artinya apa? Di bagian kanan, di bagian kiri itu kita sebut sebagai aktor primer. Aktor primer ini adalah aktor yang menginisiasi atau memulai sebuah use case, gitu ya. Jadi ketika misalkan sebuah sistem itu kan akan digunakan oleh pengguna ya, baik itu pengguna ini kita sebut sebagai aktor gitu kan. Nah, aktor bisa melakukan sesuatu terhadap sistem gitu kan. Yang ini kita sebut sebagai use case. Nah, aktor ini kita bedakan menjadi dua, yaitu aktor primer, aktor yang menginisiasi atau memulai use case atau goal-nya. Kemudian, nah aktor primer kita biasanya meletakkannya di bagian kiri pembatas sistem. Jadi ada di bagian kiri. Kalau kita lihat lagi ke atas tadi, nah ini ada sistem di sini. Maka yang di bagian kiri pembatas sistem ini, ya, ini yang kita sebut sebagai aktor primer, ya, atau aktor yang melakukan inisiasi sebuah use case. Jadi siapa yang melakukan misalkan view item, gitu ya, kemudian make purchases, kemudian check out. Nah ini yang kita sebut sebagai aktor primer, ya. Selain aktor primer, kita juga mempunyai aktor sekunder, yaitu aktor yang diperlukan agar use case tertentu bisa selesai dikerjakan. Ya, jadi aktor sekunder ini biasanya dia nggak menginisiasi sebuah use case, tapi dia akan mulai melakukan use case tersebut ketika ada pemicu dari aktor primer. Gitu. Jadi kalau kita lihat lagi ke sini, ketika ada view item di sini, ketika si register customer itu melakukan view item, ya, dia akan melakukan autentifikasi. Nah, autentifikasi ini dilakukan oleh service. Gitu. Dan service ini kita sebut sebagai aktor sekunder. Gitu ya. Biasanya diletakkan di sebelah kanan pembatas sistem. Jadi sebelah kanan. Yang kedua, komponen
kedua selain aktor itu adalah use case, atau use case diagram ini diambil dari use case ini gitu ya. Nah, use case merupakan deskripsi tingkat tinggi dari tindakan yang diinginkan oleh aktor. Jadi aktor ini kan yang nanti akan menggunakan sistem ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, itu kan ada goal atau target yang ingin dicapai gitu kan. Contohnya tadi si aktor ingin menambahkan view gitu, atau si aktor ingin melihat komponen tertentu. Ya, contoh gampangnya kalau misalkan kita berbicara tentang sistem Gojek lah misalkan, ya kita sebagai pengguna Gojek, terus kita pengen mencharter driver ya, atau Gojeknya sendiri, abang Gojek gitu, itu kan kita ingin menyewa driver itu. Nah, itu kita sebut sebagai use case gitu ya, atau goal gitu ya. Nah, use case ini berisi informasi dari dokumentasi awal yang dapat diperluas dengan menggunakan diagram-diagram lainnya. Nah, use case ini diturunkan sebetulnya dari deskripsi sistem tingkat tinggi gitu ya. Nanti juga deskripsi nanti itu juga bisa dipecah lagi menjadi beberapa diagram, contohnya class diagram, activity diagram, dan interaction diagram. Use case diagram ini digambarkan dengan bentuk elips seperti ini. Ini kita sebut sebagai use case diagram, gitu ya. Nah, biasanya penamaannya itu menggunakan kata kerja. Jadi menambah bilangan, mengurangi bilangan, atau mengambil uang, ya. Seperti itu. Itu contoh use case diagram. Nah, di dalam use case diagram juga nanti akan bisa kita tambahkan extension point, gitu ya, extension point. Nanti akan kelihatan extension point itu ketika kita membahas tentang relasinya, ya. Kita skip dulu bagian ini. Nah, ini kita masuk ke relasi. Di dalam use case diagram itu ada yang kita sebut sebagai relasi. Relasi ini menggambarkan hubungan ketergantungan yang terjadi pada use case diagram. Jadi hubungan antara aktor dengan use case, kemudian antara use case dengan use case, ya. Ini kita sebut sebagai relasi, gitu. Jenis relasi ada dua. Jadi ada kurang lebih 4 ya, bukan 2. Jadi ada 4 jenis relasi di dalam use case diagram. Yang pertama adalah asosiasi. Nah, asosiasi ini diwakili oleh garis lurus tegas seperti ini. Dia menggambarkan hubungan antar aktor dan use case, gitu ya. Biasanya asosiasi ini menggambarkan hubungan antara aktor dan use case, ya. Atau kita sebut sebagai siapa yang involved in use case. Jadi siapa yang terjun langsung atau melakukan use case tertentu, gitu ya. Ini kita sebut sebagai asosiasi. Kemudian yang kedua, ada jenis relasi perpanjangan atau extension, ya. Nah, jenis relasi ini menggambarkan hubungan pilihan antar use case. Biasanya ini terjadi antar use case, jadi hubungannya digambarkan antar use case, bukan antar aktor dengan use case. Tujuan dari extension ini adalah memperluas perilaku dari use case yang ditunjuk. Nanti akan kita lihat contohnya. Sifat dari perpanjangan atau extension relasi ini nice to have but not essential. Artinya, ketika kita menambahkan relasi ekstensi, use case itu bisa dilakukan atau baik untuk dimiliki, tetapi tidak harus dilakukan, gitu ya. Tidak wajib dilakukan, baik untuk dimiliki tetapi tidak esensial, gitu ya. Atau kita bisa sebut juga sebagai opsional, gitu ya. Nanti ketika si aktor melakukan use case tertentu, aktor tersebut bisa secara opsional melakukan use case yang lain. Ini yang kita sebut sebagai extension. Jenis relasi ketiga adalah jenis relasi inclusion atau penyertaan. Nah, ini juga menghubungkan antar use case, tapi bedanya dengan yang tadi extension. Inclusion ini menggambarkan hubungan antar use case yang dibutuhkan agar sebuah use case bisa selesai dilakukan. Contohnya adalah kalau misalkan kita di dalam sistem ada login, gitu ya, login ke dalam sebuah sistem, maka ada use case lain yang harus dilakukan, yaitu verifikasi user di service tertentu, gitu ya. Nah, itu yang kita bisa menambahkan relasi antar dua use case ini dengan menambahkan relasi include, gitu.
Nah, jadi include ini digambarkan dengan garis putus, ya, dan juga tanda panah. Yang perlu diperhatikan nanti adalah tanda panahnya ini, gitu. Nah, sifat dari relasi inclusion atau penyertaan ini sifatnya wajib dikerjakan. Jadi kalau misalkan kita menambahkan inclusion, artinya sebuah use case tersebut harus dilakukan, itu agar use case yang menunjuknya itu bisa selesai dilakukan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah generalisasi atau generalization. Relasi ini menggambarkan hubungan general dan spesifik antar use case atau antar aktor. Ya, biasanya ini sama dengan konsep inheritance, jadi pewarisan. Kalau kita lihat pewarisan, nah ini yang kita sebut sebagai generalisasi dan spesifikasi gitu ya. Dan terakhir adalah sistem boundary atau batasan sistem. Jadi komponennya itu ada batasan sistem. Nah, dia membantu membatasi cakupan penggambaran goal atau use case daripada sistem yang kita buat di dalam use case diagram tersebut. Ya. Nah, sistem boundary ini dia menggambarkan use case apa saja yang dicakup oleh sistem yang akan kita buat. Jadi di dalam use case yang ada di dalam boundary system ini itu yang akan kita fokuskan untuk bangun gitu ya, kita buat gitu ya. Sedangkan yang di luar itu kita tidak bertanggung jawab untuk membangunnya seperti itu. Nah, digambarkan dengan persegi atau persegi panjang yang ada judulnya seperti ini. Jadi ini sebagai kotak ya sistem gitu. Itu komponen use case diagram. Jadi kalau kita lihat di sini komponen use case diagram itu ada pertama ada aktor ya. Kemudian ada use case itu sendiri. Di sini ada use case sendiri. Kemudian juga ada relasi. Jadi ada relasi asosiasi yang tegas ini. Ada relasi extension ya perpanjangan, ada relasi include, ada juga relasi generalisasi gitu. Nah, generalisasi kalau kita lihat di sini artinya semua yang bisa dilakukan oleh aktor 1 itu bisa dilakukan oleh aktor 2 gitu ya. Bahkan di dalam aktor 2 dia bisa melakukan use case 6 gitu. Tetapi tidak untuk aktor 1, dia tidak bisa melakukan use case 6 gitu. Ini generalisasi. Nah, kita lihat di sini ada extend, ya. Artinya, ketika si aktor 1 melakukan use case 1, dia, aktor 1 ini bisa melakukan use case 3. Tapi ini sifatnya pilihan, tidak harus dilakukan. Tetapi kalau kita lihat di sini ada relasi include atau inclusion. Ketika si aktor, artinya ya, ketika si aktor 1 melakukan use case 1, maka aktor tersebut juga harus melakukan use case 5. Artinya, supaya use case ini bisa selesai dilakukan, maka use case 5 ini harus dilakukan juga. Seperti itu. Ya. Ini kita permudah komponen use case diagram ini menjadi seperti ini. Gitu ya. Jadi use case diagram ini sebetulnya simple. Kita hanya menggambarkan apa yang bisa aktor lakukan ya, atau pengguna lakukan terhadap sistem yang akan dibangun. Begitu. Kemudian penggambaran ini sifatnya secara general, jadi secara abstrak lah, nggak harus detail gitu ya untuk menggambarkan komponen use case diagram ini. Sampai sini ada pertanyaan?